Salawat dan salam alhamdulillah semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Habibullah wa nabiyina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, mudah-mudahan kita semua termasuk beliau yang akan mendapatkan syafaatnya kalau beliau berada di Allah ya Rabbal Alamin. Jadi jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan kajian kita pada bagian ini, mari kita buka acara kajian pada bagian ini dengan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Wa ala hadhihi wa li kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk tema kajian kita pada bagian hari ini yaitu dengan tema bakti kepada ibu dan bapak atau bakti kepada kedua orang tua, yang insya Allah disampaikan oleh Guru kita Al-Karam Kiai Haji Ahmad Marzuki. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah para ikhwan yang saya hormati, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama para rekan-rekan asatidz yang hadir dalam kesempatan ini, yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala macam keperluan kita dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, segala urusan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan ini tadi yang disampaikan oleh pembawa acara, kita membawa tema berbakti kepada orang tua. Lupa sekarang ini banyak yang tidak bakti kepada orang tua, dan sebenarnya kita bisa hidup lantarannya adalah orang tua, ibu dan bapak kita. Bapak telah menanam, kemudian di dalam perut ibu sampai berbulan-bulan, 9 bulan kita banyaknya lahir, ada yang disesar, ada yang sempurna, dan alhamdulillah kita sampai besar seperti ini. Itu wasilah orang tua. Tapi kadang ada orang tua yang gak dihormati. Dia pembawa acara, dihormati para guru, para anu disebut, sementara orang tuanya enggak. Nah ini jangan. Kita harus menghormati orang tua, bukan orang tua pengen dihormati, tapi merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita sholat, nggak ada yang dimuliakan dengan sholat kita, nggak ada. Allah nggak bakal mulia dengan sholat kita, dan Allah tidak akan bahagia dengan sholat kita. Tetapi Allah itu memberikan perintah kepada kita agar sholat demi kebaikan kita. Puasa demikian adanya. Bagaimana orang mau apa yang bila disebut dengan operasi, itu selalu puasa. Jadi manfaatnya untuk kita, nggak ada untuk Allah. Allah kita sholat tetap begitu, kita nggak sholat tetap begitu, karena Allah sudah punya kedudukan yang sempurna. Kita nggak sholat sedunia pun Allah tetap mulia, nggak bakal hina. Dan kita sholat sedunia, Allah nggak bakal lebih mulia. Tetap saja Allah ya Allah, tidak akan berkurang dan tidak akan bertambah kekuasaannya dan kebaikannya serta kemuliaannya. Makanya kita menghormat orang tua itu kewajiban, bukan merupakan orang tua ingin dihormat oleh kita. Namanya orang tua pengen dihormat, tidak. Tetapi kewajiban kita menghormat orang tua. Hal ini Allah sampaikan di dalam Al-Quran perintahnya, yaitu bagaimana Allah menyampaikan dalam surat Luqman itu surat 31 ayat 14. Silakan Bapak dibantu dibaca satu orang yang pegang handphone. Surat ke-31 ayat 14.
Itu Allah menyampaikan di dalam Al-Quran perintah untuk berbakti kepada orang tua. Jadi bukan karena orang tua ingin dihormati oleh kita, tapi kewajiban kita menghormati orang tua dan nanti kita dihormati oleh anak kita. Dan begitu seterusnya. Melanjut terus. Silakan datuk orang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan berkata lemah, dan menyapitnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepada dan kepada kedua orang tua, hanya kepada aku kamu kembali. Yaitu Allah perintah bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tua. Bersyukur kita, hormati. Kalau orang tua dengan mertua sama Pak. Makanya orang NU, khusus NU, saya sampaikan itu awalnya batal wudhu, tapi kalau sudah menikahi putrinya tidak batal wudhu, sampai mati tidak batal wudhu, walaupun anak dicerai tidak batal wudhu. Itu Pak, makanya kepada mertua cium tangan, pegang, jangan dari jauh-jauh, nggak batal wudhu kita. Apalagi mereka yang memang Muhammadiyah dan Persis tidak batal wudhunya kepada perempuan dengan bersentuh, tetapi batalnya itu dengan bersetubuh. Nah ini, jadi Allah yang nyuruh kita sudah wahnan ala wahnin, kata Allah. Ibu kita melahirkan kita itu, mengandung kita lemah, bertambah lemah. Apa 9 bulan Pak? Waktu duduk juga susah, kemudian jongkok juga susah. Sudah 9 bulan mau melahirkan, benar-benar sulit, bertambah kesulitannya. Kemudian wapisoluhu, dan menyapi-nyapi ama ini dalam 2 tahun. Jadi kesempurnaan menyusukan 2 tahun. Baru disapi kita setelah lahir, diajarin kita makan, diajarin minum, diajarin berbicara dengan orang tua. Madrasah. Ibu itu adalah sekolah yang nomor pertama. Sebelum kita belajar kemanapun, ibu kita yang ngajari kita, sampai kita makan pakai tangan kanan, bicara kepada yang tua dengan bilang kakak, kepada yang adek, kalau ke bawah bilang adek, dan seterusnya. Bicara bapak, papa, ada yang bicara abah, ada yang bicara apa, diajari sesuai orang tua. Itu perintah, silahkan saja, mau bilang apa, mau omah, mau opa, silahkan. Tidak ada kewajiban kita menghormati orang tua kecuali disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan para hadirin semua kita bisa bakti kepada orang tua yang merupakan kewajiban dari Allah. Dan orang tua dilarang ditaati walaupun wajib dihormati, ada batasnya. Ayat berikutnya 41 lagi Pak. Ayat 15. Maka jangan dan berkelihat mereka di dunia dengan baik. Dan inilah jalan orang-orang yang baik kepada. Kemudian hanya kepada tempat-tempat kembali. Maka Allah akan beritahukan kepada apa yang telah kamu kerjakan. Nah itu, kalau orang tua wajib dihormati di bawah Allah disebutnya. Tapi kalau orang tua menyuruh maksiat, menyuruh yang berbuat musyrik yang kita tidak tahu ilmunya, fala tutihuma, nggak boleh ditaati. Apalagi seorang polisi, ABRI, presiden sekalipun haram ditaati makhluk. Orang tua saja diharam untuk mentaati orang tua kalau menyuruh berbuat musyrik, berbuat maksiat. Tidak boleh la ta'ata li makhlukin fi maksiati rabb. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam durhaka kepada Allah. Pada guru, kiai, habaib dilarang ditaati oleh kita. Seperti ada habaib menyuruh misalnya pasang petasan ketika maulidan Pak, itu nggak usah ditaati. Ada juga menyantuni orang disuruh oleh Nabi,
Nabi itu cinta kepada anak yatim, orang tua, jompo. Ini memasang petasan sebesar-besarnya, duar, berapa duit? Habis 3 juta. Ya Allah, coba santuni anak yatim ketika maulid itu. Saya aja ada keponakan pas lagi maulid kita sampai dada kita pada sakit masang petasan. Kita berdiri sholawatan, dia masang petasan. Mana perintahnya? Saya bilang, ada nggak dari Nabi? Tapi dari guru saya. Walaupun guru tidak boleh taati, bahkan dinasehati kalau salah. Orang tua aja pala tuti huma, itu ayatnya. Jangan mentaati orang tua kalau menyuruh berbuat musyrik. Kalau berbuat dosa jangan ditaati. Waswahib huma fi dunia ma'rufa, tapi gauli dia di dunia secara baik. Jangan dibilang mak goblok, mak tolol, abah tolol, nggak boleh. Ma'rufa, gauli dia secara baik di dunia. Walaupun dia beda agama, gauli secara baik. Kalau kita diperintahkan untuk orang tua kita mau tinggal di rumah kita, alhamdulillah. Ucapan yang mulia, ucapan yang baik, kita berbuat yang baik. Manakala orang tua ada yang mau tinggal di rumah kita walaupun hidup kita sederhana. Anak yang lebih baik, hartanya kaya tapi orang tua nggak mau, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Silahkan makan daging, silahkan apa saja, tidak harus orang tua tinggal di rumah kita. Kemudian kita punya utang, itu ngasih makan orang tua yang mewah-mewah semampu kita. Di dalam Al-Quran Allah perintahkan la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak pernah memberatkan kita kecuali Allah menginstruksikan kepada kita yang kita mampu. Nggak ada yang memberatkan. Sholat saja mampu berdiri silahkan berdiri, tidak mampu silahkan duduk di kursi atau di mana saja boleh. Kalau tidak mampu sambil berbaring juga boleh. Ayatnya Pak, ayat 3, ayat 191 Pak, surat 3. Ada semua perintah dari Allah, kita tidak usah sulit-sulit. Tinggal ngikutin, nggak mau perbuat yang kita bisa, lakukan yang kita mampu. Surat 3 ayat 191. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidakkah Kau menciptakan semua ini sia-sia? Maha suci Kau, lindungilah kami dari azab mereka. Nah itu dia. Jadi bagaimana orang yang mengingat Allah, mengingat penciptaan Allah, penciptaan langit tanpa tiang, ciptaan bumi sebagai hamparan, tetapi mereka la yazkuruna illa, dan dia berkata kepada Allah, ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang Kau ciptakan sia-sia. Walaupun itu yang namanya apa itu kodok ada manfaatnya, walaupun itu yang namanya mengganggu kita, tidur dengan kita, kemudian makan darah kita, itu ada manfaatnya. Yang namanya semua yang Allah ciptakan nggak ada yang sia-sia. Tapi kalau dipikirkan, kalau enggak ya enggak. Yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Mereka mengingat Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, di waktu tiduran. Seraya berkata, tidak ada yang Allah ciptakan itu sia-sia. Kalau dipikirkan, ingat Pak, kalau tidak dipikirkan ya tidak. Nyamuk itu tidak berguna bagi orang yang tidak berpikir, tapi mereka yang berpikir bisa beli Mercy, bisa punya karyawan ribuan, mereka bikin baygon, mereka bikin rain, mereka bikin obat nyamuk. Itulah ya kuruna, kata Allah, dipikirkan itu perlu dipikirkan penciptaan Allah itu, sehingga setelah dipikirkan tidak ada yang sia-sia. Semuanya tidak ada yang sia-sia.
Allah menciptakan apa saja berguna bagi kita. Itu Allah yang menyampaikan. Makanya kita jangan sulit-sulit hidup di dunia. Tinggal mengikuti tuntunan Allah, perintah dari Allah, dan kita akan mengikuti tuntunan Allah itu, kita bakal baik. Dan tidak ada orang yang menciptakan yang mengikuti perintah Allah kecuali yang Allah berikan kebaikan. Tiap kebaikan yang kita lakukan itu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Quran ayatnya ada semua. Apalagi di 168 Pak, silakan surat Al-Baqarah surat 2. 68 apa 61 gitu. 216 Pak, maaf. Iya. Itu semua. Asal kita ngikuti saja perintah Allah, kita akan baik. Silakan. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu yang baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Allahu ya'lamu, yang tahu itu Allah. Tinggal ngikutin aja perintah Allah di Quran. Kita sudah diberikan petunjuk apa yang kita akan kerjakan, ada semuanya di Quran, lengkap semuanya. Allah sudah berikan tuntunannya Pak. Tinggal ngikuti Quran. Orang itu suka susah karena dia mau mengikuti nafsunya gitu, mengikuti keinginannya, tidak mau mengikuti petunjuk dari Allah. Itu yang menjadi kita susah dunia dan akhirat. Kalau kita ngikuti petunjuk, semuanya ada 30 juz, 114 surat, ada semua ayatnya tentang usaha, tentang kita bergaul, tentang kita berdagang, lengkap semua dalam Al-Quran. Sehingga Allah bilang, kamu bisa jadi menyukai sesuatu. Sekarang orang cinta pada pejabat, jabatan, itu boleh jadi, tapi itu jelek bagimu. Banyak sekali orang gak pernah dipenjara, termasuk di Bekasi. Pimpinannya itu dua-duanya di Bekasi kota dan kabupaten itu masuk penjara bukan karena miskin, karena menjadi pejabat. Padahal itu baik dan menurut Allah jelek. Kadang yang menurut kamu jelek, menurut Allah baik. Contohnya anak kecil minum jamu itu nggak mau, maunya makan ciki, maunya makan coklat, yang besoknya batuk dia. Itu wallahu ya'lamu, Allah yang tahu. Kita nggak tahu apa-apa, ikuti aja petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran. Insya Allah baik Pak. Semua kita akan menemukan kebaikan ketika kita mengikuti Al-Quran. Dan setiap kita semuanya akan menemukan kejelekan ketika mengikuti nafsu. Makanya kata Nabi Nabi Yusuf, nafsu itu jelek. Saya tidak pernah menyatakan diri saya itu baik, benar terus, enggak. Tapi inna nafsa la ammaratun bisu. Hawa nafsu itulah yang membawa orang kepada kejelekan. Semua yang kita lakukan kalau dasarnya nafsu pasti jelek. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang berdasar kepada aturan dari Allah, yaitu tuntunan Al-Quran. Manakala manusia mengikuti Al-Quran, dia tidak akan takut dan dia tidak akan bersedih, tidak akan nyasar, tidak akan keliru apabila mengikuti Quran. Jaminannya di dalam surat Al-Baqarah, ada jaminannya di dalam surat Toha. Bagaimana 42 surat itu menjamin manusia yang mengikuti Quran beres kehidupannya, tidak akan keliru karena Quran itu benar. Seperti hari ini ada orang tua yang membenci orang anaknya, tolong kita hijrah Pak, pindah. Jangan anak itu dibenci sama kita, nanti dibenci oleh Allah. Masalahnya ridho fi ridol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Kata Allah, kata Nabi, siapa orang yang dibenci anaknya oleh Allah, oleh orang tua, maka Allah bakal benci. Ketika anaknya disenangi orang tua, maka Allah akan senang. Bagaimana anak kita akan diberi taufik dan hidayah oleh Allah kalau kita benci, Allah pun benci. Karena itu anak yang dibenci. Kalaupun kita pernah memukul, tolong bawa ke kamar, peluk dia
dan ucapkan kepada dia, gara-gara kamu nakal papa jadi memukul kamu, ini gara-gara kamu nakal, makanya jangan nakal lagi ya nak. Ya bilang pada dia kalau pernah kita pukul, pernah kita jewer, kita tempeleng, nggak ada perintah dari Allah. Kalau nggak percaya baca surat 64 Pak, surat 64 ayat 14 ada perintahnya. Semuanya insya Allah ada di dalam Quran. Surat 64 ayat 14. Jadi musuh, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu maafkan dan kamu sampuni serta ampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah itu buktinya dari Allah. Yang dipanggil orang iman, wahai orang yang beriman, bukan manusia. Kalau manusia WTS kena, orang Hindu kena, Buddha kena, tapi tidak. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sesungguhnya anakmu, sesungguhnya istrimu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Tapi kalau kamu maafkan, kamu santuni, kemudian kamu ampuni, sesungguhnya Allah innallaha ghafurur rahim, ya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak boleh disakiti, apalagi disumpahin Pak, nggak boleh. Jangan, kitanya hijrah. Karena doa orang tua itu manjur. Itu bagaimana si maling gundang jadi batu karena didoakan oleh orang tuanya. Kemarin ada yang nggak percaya saya sampaikan ini. Sahabat Nabi Alqamah itu siangnya puasa, malamnya bagaimana dia tahajud. Tapi ketika orang tuanya benci, orang tuanya bilang haram air susuku diminum oleh anakku, langsung sakit gak bisa mengucap syahadat. Padahal sahabat Nabi mengucap syahadat gak bisa, diajarin oleh Nabi, dituntun gak bisa. Ini kenapa? Kata Nabi, buat bingung Nabi. Tiap hari sholat, tiap hari malam, kalau malam tahajud, siangnya sholat. Bagaimana dia puasa, tapi ternyata ketika orang tuanya tidak senang, dia lebih menyukai istrinya kebanding bapak dan ibunya. Makanya ibunya bicara, tidak senang air susuku diminum oleh Alqamah, langsung sakit Pak. Dan ketika mau dibakar baru dimaafkan oleh orang tuanya, dan alhamdulillah bisa mengucap 2 kalimat syahadat, mati dalam kondisi husnul khotimah. Makanya kita tidak boleh menyakiti orang tua, mertua, apalagi mertua Pak, ngasih anak yang sudah bisa dimakan sama kita, bukan ngasih anak kecil. Mertua kita itu bukan mertua, orang tua istri. Kitanya gak batal wudhu, cium tangan ketika mau kita pergi, hormati. Kalau dia masih hidup, bahagiakan dia. Kalau kita udah umroh, udah haji, hajikan dia, umrohkan dia, bahagia. Dan rizki yang kita gunakan untuk orang tua pasti diganti oleh Allah, karena tidak ada kebaikan kecuali dibalas kebaikan oleh Allah. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada kebaikan kecuali Allah akan membalas dengan kebaikan. Tidak akan habis. Harta orang miskin pun dengan menabung, mereka memberangkatkan orang tuanya untuk umroh, akan diganti oleh Allah di dunia. Kita nggak usah takut, kita hijrah. Kalau kemarin rasa takut dengan menolong orang tua tinggal di rumah kita, kita bahagia. Kalau ada orang tua yang masih ada, kalau masih sudah meninggal, kita doakan. Dan itu pun diperintah oleh Allah. Rabbana, apa itu, ada doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan agar dia disayangi. Itu diperintahkan oleh Allah dalam surat 17 ayat 40 ayat 23 Pak. Ayat 24 Pak. Suratnya surat 17 ayat 24.
wafat, wahfid lahuma. Perintah ini dari Allah, Pak, bukan dari ustadz, bukan dari habaib, bukan dari nabi. Silakan. Wahfid janalahuma. Itu sampai kita dewasa, Pak. Nah, sekarang udah 10 tahun orang tua saya meninggal, tidak merasakan kasih sayang orang tua. Kalau dulu, walaupun kita 2 hari tidak sakit, tidak 2 hari tidak keluar dari rumah, orang tua ngomong, ada apa ditanya, kali teh sakit, kita nggak mau keluar, segen aja. 2 hari kita nggak keluar, dilomong sama orang tua, dilihat ke rumah kita. Begitu saya ya, padahal saya udah punya anak, padahal saya udah tua, diperhatikan. Tapi sementara ini udah 10 tahun orang tua saya meninggal, kalau keluarga nggak ada yang melongok kita tiap waktu kita susah, kita senang, kita bagaimanapun jarang yang datang kalau keluarga, adik, kakak. Tapi kalau keluarga ibu, dia menyayangi kita, saya menyayangi kita kecil, maka kita doakan dia, kita berangkatkan untuk umroh, bukan pakaian yang disiapkan, berangkatkan umroh, supaya orang tua kita bisa melihat Ka'bah yang setiap hari dia sembah dari Indonesia, tapi datang menyembah dan sambil menyembah melihat kepada Ka'bah, bisa mengelilingi Ka'bah 7 kali ketika dia tawaf. Ya Allah, kita kepada Hijri Ismail dan segala macam tempat-tempat diijabah, dia doakan kita, dia berbuat baik kepada kita. Nah, ini perintah dari Allah. Dan rendahkan dirimu, rendahkan diri kita di depan orang tua. Jangan orang tua dibilang kecil, jelek. Toh kita lahir walaupun cantik, ganteng, itu akibat orang tua kita. Darah orang tua mengalir dengan air susunya di tubuh kita. Maka kewajiban kita mendoakan orang tua yang sudah meninggal, dan bagaimana menghormati sebaik-baiknya kalau dia masih hidup. Sayangi dia, umrohkan dia. Apa yang kita lakukan, lakukan kepada orang tua. Bahkan ada sahabat Nabi mau perang aja dilarang, Pak. Pas ditanya mau ngikut perang, daftar gitu. Kata Nabi, orang tuamu masih hidup, masih urus aja orang tua dengan baik, nggak bisa ikut perang. Perang saja yang taruhannya nyawa dilarang oleh Nabi, harus menghormati orang tua. Itu sahabat Nabi. Makanya yang sengsara sahabat Nabi yang tidak hormat orang tuanya, yang bahagia bagaimana yang mereka yang menghormat kepada orang tuanya. Termasuk itu seorang anak yang jadi batu, maling kundang. Makanya kita jangan mendoakan anak kita itu jelek. Kayaknya orang sudah, Pak Ustaz, doakan anak uing belis banget, baik banget, soleh banget. Cuman kita ngerti kalau minta didoain berarti anaknya itu tidak baik. Tapi bilangnya baik, anak saya soleh banget Pak Ustaz, doain biar jujur. Kan soleh. Tadi dia tidak bilang ya anak saya ini nakal, takut diamini oleh malaikat. Tapi bilangnya soleh, baik. Itu sering kali kita dapatkan, bukan 2-3 kali. Di Bogor apalagi banyak banget, doakan anak saya soleh banget. Itu kalau ngomongnya panjang begitu berarti bukan soleh, salah. Cuman ngomong orang tua nggak mau, Pak. Takut kalau dia ngomong salah, nanti bener anaknya salah. Makanya ngomongnya soleh. Doakan ketika kita sholat, anak itu titipan dari Allah, yang menjadikan anak baik itu Allah. Makanya kita minta kepada Allah, bukan anak kita, nggak bisa kita. Nabi Nuh saja tidak bisa mengangkat anak yang menjadi muslim, nggak ada yang mampu. Paman Nabi Muhammad, bapaknya Nabi Ibrahim si Ajar tidak bisa Islam, tidak. Bapak padahal anaknya seorang Nabi. Bagaimana Nabi Lut, istrinya kafir, malah jadi germo bangkrut. Itu makanya kita jangan merasa memiliki anak. Kalau anak soleh kita syukuri, anak salah kita bertobat, anak berbuat dosa kita mintakan ampun kepada Allah. Ya Allah, dia berbuat dosa kepadaku, sudah ku ampuni, aku maafkan.
Tolong berikan taufik dan hidayah agar anakku baik ya Allah. Karena yang menjadikan baik itu bukannya orang tua, tapi Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan, kalau nggak percaya baca ayatnya Pak, silakan Pak. Ada di surat 7 ayatnya 168. Suratnya surat 7, surat Al-A'raf. Ada di Quran. Allah yang menciptakan orang itu menjadi baik dan Allah yang menciptakan orang itu tidak baik. Maka kita minta kepada Allah. Kita minta kepada yang baik kepada Allah agar kita diberikan kebaikan oleh Allah. 7. Nah ingat di ujung ayatnya la'allahum yarji'un, supaya orang kembali benar. Silakan. Nah itu semuanya agar kembali kepada kebenaran. Allah ciptakan manusia, ada yang soleh, ada yang tidak demikian, tidak soleh, berarti salah. Allah yang bikin. Wa balawnahum, ada mereka yang diciptakan dengan kebaikan. Wabil hasanati wasaiati, ada yang diuji dengan kejelekan. Si Korun itu diuji dengan kebaikan gak mampu. Ketika diuji dengan keburukan dia mampu. Sholat gantian, apa yang disebut Taurat, hafal kayak kita kayak hafal Quran gitu. Dan orang yang tahu tentang Taurat hanya 3 yang pinter, Nabi Musa, kemudian Nabi Harun, dan si Korun. Tapi ketika dia berdoa, si Korun menjadi orang yang konglomerat, kaya raya, dia mengakui bahwa rezekinya itu bukan dari Allah. Padahal ketika miskin Pak, sholat aja gantian dengan istri. Bagaimana sholat istri, dia nunggu kainnya, ke bahasa kita tuh. Kalau istrinya dia sholat duluan, istrinya yang nunggu. Saking miskin, kain aja punya 1. Tapi ketika dia kaya, si Korun itu sampai terkenal hari ini, menemukan kita Gucci di dalam tanah, walaupun di Indonesia dibilanglah harta Korun, dan wajib menjakatinya 20%. Jadi harus tahu kita. Wa balawnahum bil hasanati wasaiat, banyak mereka yang diuji dengan kebaikan dan ada yang dengan keburukan. Setelah Allah ciptakan manusia itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Makanya kalau ada anak yang tidak baik, kita minta kebaikannya kepada Allah, karena Allah yang menciptakan. Ya Allah, ini titipanmu, kami tidak meyakini ini ciptaan saya, tetapi ini adalah titipanmu. Aku hanya menanam dan kemudian kamu menentukan menjadi anak. Tolong solehkan anak saya, perbaiki anak saya, agar saya dan anak-anak masuk ke dalam surga yang kau ridhoi. Minta kepada Allah setiap sholat. Kalau anak itu sudah baik, tinggal kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah anak saya baik. Kalau tidak baik, kita bersabar. Ya Allah, minta terus setiap waktu. Dan kalau kita bersalah, kita bertobat. Hanya tugas kita 3 Pak. Perintah bersyukur, perintah bersabar, perintah bertobat kalau salah. Tobat kepada Allah, atau kita minta ampun kepada Allah dari segala kesalahan dan dosa kita yang pernah kita perbuat. Insya Allah kita menjadi orang yang berbakti kepada orang tua, sehingga urusan kita diberikan kemudahan oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan mudah-mudahan kehidupan kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bitilkaniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Ya. Enggak. Apanya? Kenapa? Iya. Ujian bagi kita Pak, karena ada anak yang tidak baik, itu ujian. Makanya ujian kita mampu berdoa nggak, mampu minta kepada Allah gitu. Jangan dimusuhi, jangan dibilang kurang ngajar lu,
Dia tahu kurang ajar, dia bukan diajarin, kurang ajar. Kurang ajar itu kan dari dua kalimat, kurang dan ajar. Ya ajari anak dengan baik, jangan melotot-melotot. Ngajarin anak ya baik-baik, masa ngajarin anak senang jelek, kamu salah, ya baik-baik kenapa? Berikan nasihat yang baik kepada anak itu. Kalau dia pernah mau dipukul sama kita masuk ke kamar, kita peluk. Salah memukul, nggak ada perintah memukul oleh Allah, tidak ada. Tapi perintah memaafkan, menyantuni, perintahnya kan di ayat berikutnya itu, ya ayat yang Bapak baca tadi. Ketika kamu maafkan, kamu santuni dan kita minta ampun kepada Allah, fa innallaha ghafurur rahim. Makanya anak itu musuh bagi kita yang membawa kita ke neraka. Orang dayus Pak, orang yang sholat rajin, haji rajin, tapi membiarkan keluarganya dalam tanda kutip berbuat salah. Itu orang dayus, haram masuk surga walaupun dia rajin sholat. Karena dosa tidak mengurus anak, besok di akhirat ditanya. Soal anak tidak baik tidak menjadi masalah, tidak akan ditanya kalau kita didik. Sudah kita didik di agama secara baik, kemudian dia berbuat salah dan kita udah nasihati, tidak ada masalah Pak. Nah itu makanya di sini fitnah. Fitnah itu ujian. Ujian yang membawa kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan terjawab. Ya, yang lain silakan. Iya itu dia. Contohnya yang Bapak tanyakan, Jureid sampai akhirnya dihukum oleh orang, dianggap oleh orang berzina dengan wanita padahal orang baik, ibadah. Itu penyebabnya cuman orang tua mengucap salam assalamualaikum tidak dijawab sama dia, sementara dia sedang sholat. Kalau sholat sunat batalkan Pak, kalau ada orang tua batalkan, bahaya. Kecuali sholat fardu wajib, ini sunnah. Mengurus orang tua wajib, menjawab salam orang tua wajib. Hanya si Jureid rajin ibadah, sedang sholat, ibunya datang. Nah itu ibu, makanya orang tua jangan berdoa yang jelek-jelek kepada anak. Langsung dia bilang mendapat hukuman sebelum dia mati, beneran. Orang ahli ibadah dibilang berzina dengan seorang perempuan. Ngaku perempuannya lagi, saya dijinahi oleh Jureid. Padahal yang menjinahinya yaitu pengembala kambing. Tapi karena wanitanya ngaku, maka dihancurkan tempat ibadahnya. Kalau kita musola gitu dihancurkan, musolahnya percuma katanya. Buat apa kamu berbuat baik, tiap hari berbuat baik tapi kamu berzina dengan orang lain. Padahal si Jureid tidak berzina, cuma orang tuanya pernah mengucapkan kalimat demikian. Nah itu yang dilarang oleh Allah. Jadi Bapak yang bertanya mewakili yang lain, mudah-mudahan benar-benar diterima oleh Allah. Nah makanya kita kita hijrah dengan ngaji, kita berhijrah. Hijrah itu pindah dari tidak menjadi baik, yang sudah baik akan menjadi lebih baik. Dan insya Allah yang kurang sehat diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini dua orang yang bertanya mewakili semuanya. Mudah-mudahan cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.